Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Akbar Jilansyah, NPM 2121010141, Prodi HKI kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang pertama, kelompok 7, tentang kedudukan hadis dan Al-Qur'an. Pengertian sumber dan dalil. Hukum kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab masdar al-hukum atau jamaknya menghadir al-hakam. Kata tersebut tidak diketemukan kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama fikih dan usul fikih klasik. Tiga kata tersebut menjadi istilah para ahli dan usul fikih baru muncul sekitar abad ke-114 Hijriah atau sekitar pertengahan awal abad ke-20 Masehi. Al-Quran. 1. Pengertian etimologis. Kata Al-Quran merupakan Islam masdar dari fil mahdi, yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan, bunting. Kata qiraah dan Al-Quran, keduanya merupakan isim masdar dari qiraah, yang artinya pembacaan atau bacaan. 2. Pengertian terminologisa. Istilah ahli kalam Al-Quran adalah sifat yang kadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamayah, yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat Al-Nas 6b. Istilah ahli usul fikih dan ahli fikih Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan di mushaf, yang dimukilkan secara taswir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap, dan sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemasyuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayatnya. Kata sunnah ditinjau dari segi lugawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti ad'ah atau tradisi dan kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan yang mencakup bersifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dan dalam ungkapan lain adalah al-tariq, al-mutadah, hasanah, kanat, al-wisyah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah disebut secara berulang-ulang, baik dalam bentuk mufrad ataupun dalam bentuk jama'. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjukkan pada pengertian lugawi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. 1. Fungsi sunnah sebagai penguat takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini, menurut penulis, sunnah melakukan takkid, penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. A. Menegaskan kedudukan hukumnya, seperti dengan sebutan wajib, fadlu, danung, kapan yang sejenisnya. B. Memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatannya terlarang. C. Memperingatkan amaliyah secara dawam atas suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap sesuatu yang dilarang. D. Menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. 2. Fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dalam fungsinya yang kedua ini, segi-segi tabyin sunnah Al-Quran antara lain: A. Mengikat makna-makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. B. Mengkhususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam naas-naas Al-Quran. C. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari ketetapan Al-Quran. Dan fungsi sunnah sebagai penetapan hukum yang belum diatur dalam Al-Quran.